Saudara-saudara, shalom, salam sehat. Saya menyapa saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan masuk dalam ibadah pada kesempatan ini, dan karenanya saya memohon kiranya saudara-saudara boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari saudara-saudara kita tunduk sebelum kita memulai semua rangkaian ibadah ini. Kita berdoa. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik. Kami boleh berkumpul lagi di sini bersama-sama dalam rangka untuk mengagungkan Tuhan dalam pujian penyembahan kami, sekalipun lewat virtual ini Tuhan. Kami bersama-sama rindu mendengarkan firman-Mu, dan karenanya kami mohon Engkau campur tangan di dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhan, ini kami yang berdoa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Kita mendengarkan satu persembahan pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia yakin teguh. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang saya sudah siapkan dari Kejadian 15
ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami. Kami mohon campur tangan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini boleh kami baca, boleh kami mengerti, dan sekaligus kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan, Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagia kita yang membaca mendengarkannya, diberkati kita yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa semua kita pasti pernah mengalami yang namanya takut. Banyak orang takut kepada polisi. Karena apa? Tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Banyak lagi bentuk-bentuk ketakutan yang dimiliki oleh setiap orang. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa kita takut? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada kesempatan ini, Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di mana sosok Abraham memiliki ketakutan, dan itu wajar. Ketakutan Abraham apa? Tidak memiliki keturunan, belum mempunyai anak. Setiap orang yang berkeluarga selalu merindukan bahwa mereka memiliki keturunan. Keturunan itu, anak itu, saudara-saudara, adalah harta yang tidak ternilai. Saya mengingat saudara-saudara ungkapan orang tua Toraja ketika ketemu dengan anak muda yang sudah berkeluarga. Dia tanya,
Sudah berapa anaknya? Tidak pernah dia bertanya sudah berapa mobilmu, sudah berapa rumahmu, sudah berapa jumlah rekeningmu. Tetapi yang ditanya adalah anak. Itu berarti bahwa anak memang ini memiliki nilai tersendiri dalam keluarga. Dan itu juga yang dialami oleh Abram. Dia rindu hadirnya keturunan anak dalam keluarganya. Dan karenanya ketika hari lepas hari, apa yang dinantikan oleh Abraham belum terwujud juga. Janji keturunan, janji anak. Kita bisa baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-13. Bagaimana sesungguhnya di situ janji tentang keturunan dari Allah. Kejadian 13 ayat yang ke-16 dia katakan begitu. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Keturunan janji dari Allah untuk Abraham tidak ternilai dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Tetapi ternyata yang ditunggu-tunggu oleh Abraham belum juga terwujud. Muncullah kekhawatiran, muncullah ketakutan. Sehingga ketika satu saat Allah datang kepada Abraham, Allah tahu pergumulan Abraham. Dan karenanya dikatakan dalam bacaan kita pada ayatnya yang pertama, janganlah takut Abraham, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu Abraham mulai menyampaikan unek-uneknya kepada Tuhan. Dalam ayat 2, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Tuhan tahu ketakutan Abraham. Dan karenanya Tuhan mempertegas kembali janji itu. Tidak. Yang mewarisi nanti adalah keturunanmu. Ternyata Abraham ini terlalu picik dalam berpikir tentang bagaimana sesungguhnya Allah hadir dalam kehidupannya. Terlalu kecil dia berpikir tentang Allah. Nah, ketika Tuhan menjumpainya di kemah, bagaimana tindakan Allah membawa Abraham keluar dari kemah, lalu disuruh melihat ke langit. Kenapa Tuhan tidak cukup di kemah lalu mengajak Abraham untuk melihat keluar dari kemah? Lihatlah keluar. Tetapi Tuhan membawa Abraham untuk keluar dari kemah dan mencoba untuk membawa Abraham dalam pemikiran yang baik. Lihatlah bintang-bintang di langit. Demikianlah keturunanmu. Maksudnya adalah bahwa Tuhan memindahkan Abraham dari dalam kemah, lalu mencoba untuk membawa wawasannya berpikir yang luas. Dengan memperlihatkan langit, dengan menyuruh melihat bintang-bintang. Jadi Tuhan membawa Abraham keluar dari kepicikan berpikirnya yang sempit tentang Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang dalam perjalanan Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tempat yang belum ditentukan oleh Allah adalah perjalanan yang cukup panjang. Imannya sementara diuji, kepercayaannya sementara dibentuk oleh Allah.
Dari satu tempat ke tempat yang lain, terus dalam pengembaraan itu, Allah mau membentuk iman kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Dalam siara perjalanan itu, iman Abraham sementara diuji, dibentuk, saudara. Oleh sebab itu, ketakutan Abraham adalah soal keturunan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga kadang-kadang terlalu sempit, terlalu picik, terlalu kecil untuk melihat Allah dalam kehidupan ini. Janji Tuhan di dalam Alkitab pasti dan benar. Tetapi kadang-kadang kita terlalu takut menghadapi hidup. Kalau ada anak PPGT, anak-anak pemuda, takutnya persoalan studi. Ya, memang kalau mau berhasil dalam studi harus alright last study, berdoa dan belajar. Selanjutnya lagi, kekhawatiran dalam masa muda adalah tentang pekerjaan. Kira-kira saya nanti ini kerja ya? Apa yang dapat saya kerjakan nanti? Kekhawatiran berikut adalah tentang pasangan hidup. Kira-kira nanti saya ini menikah tidak? Laki-laki yang bagaimana nantinya saya akan temukan, perempuan yang bagaimana nanti saya akan temukan menjadi pasangan hidup saya. Dan banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan, saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan tidak beralasan ketakutan itu terlalu over dalam hidup kita. Ini yang sering saya katakan bahwa janganlah ketakutan dan kekhawatiran itu lebih besar daripada iman kita. Jangan ketakutan itu lebih besar daripada Kristus. Yesus telah menyelesaikan segala-galanya. Di dalam Kristus, seluruh persoalan, seluruh ketakutan, seluruh kekhawatiran memiliki solusi di dalam Kristus. Amin, saudara. Kalau setiap kita boleh mengimani dan mengamini itu, saya percaya bahwa ketakutan tidak akan pernah menguasai kehidupan kita. Kita optimis bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini memang saudara, iman percaya kita sementara diuji oleh Allah. Apakah kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita, harapan kita, cita-cita kita hanya kepada Allah? Ataukah kita mencoba untuk menggantungkan harapan dan cita-cita kita hanya kepada kemampuan kita, intelektual kita, dan lain-lain sebagainya? Lihatlah kepada Abraham yang terus berjalan dalam perjalanan hidupnya, belajar untuk mengenal apa kehendak Tuhan, berusaha untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, terus mendorong Abraham untuk percaya dan beriman dengan baik. Ya, di tengah-tengah situasi pandemi ini, saudara-saudara, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Sampai kapan kira-kira? Banyak orang yang kuliah mengatakan, kapan kita lagi ke kampus? Banyak orang yang mengatakan, kapan kita lagi beribadah, berkumpul di gereja? Kira-kira bagaimana perjalanan hidup ini di masa pandemi ini? Apakah cerah? Apakah baik ke depan atau bagaimana?
Ingat saudara, Tuhan adalah jawaban atas seluruh kekhawatiran dan ketakutan saudara. Jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada siapa-siapa, tetapi larilah kepada Tuhan. Pergilah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Imani apa yang telah tercatat di dalam firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang muda memang memiliki obsesi besar. Dan kadang-kadang kalau obsesi itu tidak tercapai, biasa ya stres, galau. Lebih parah lagi kalau sudah bisa masuk kepada suatu kehidupan yang tidak berpengharapan lagi, berbahaya. Ya. Apalagi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, banyak obsesi-obsesi yang tidak bisa tercapai. Tetapi ingat, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai murid-murid Kristus, kita tidak boleh terputus dengan pokok kehidupan kita. Jangan kita lepas dari Kristus. Sebab ketika kita lepas dari Kristus, saudara, maka tamatlah, selesailah kehidupan kita. Tetapi ketika kita berpaut kepada Allah, terus ada pengharapan, terus ada kekuatan, dan terus kita optimis bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap masalah, keluar dari pergumulan kita, sama seperti Allah membawa Abraham keluar dari kemah dan membawanya untuk melihat langit yang luas. Lihatlah bintang-bintang di langit. Yesus mau membawa kita keluar untuk mengatakan, aku lebih besar daripada persoalanmu. Aku lebih besar dari pergumulanmu. Dan karenanya pergilah kepada Kristus. Karena Kristus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Saya percaya saudara-saudara pemuda dan pemudi tidak terlalu memiliki ketakutan yang over atau terlalu pesimis, tetapi milikilah iman, sebab iman itu sangat penting sekali. Sama seperti Yesus mengatakan, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka gunung ini kamu perintahkan untuk berpindah ke laut. Yesus tidak membutuhkan iman sebesar bola kaki, atau mungkin sebesar globe, atau sebesar apa. Yesus hanya membutuhkan iman sebesar biji sesawi. Jadi iman itu sangat penting. Datang kepada Kristus, dekatkan diri kepada Kristus, Anda akan mendapat jawaban atas seluruh persoalan hidupmu. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya percaya firman ini memberikan kekuatan bagi kita menapaki kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dikuduskan di dalam Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita mengaminkan firman Allah dari satu pujian, Kalaku Cari Damai. Seorang pun dapat menolongku.
Saudara-saudara, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa kekasih jiwa kami. Engkau Allah yang baik yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan. Khususnya kami sebagai orang-orang muda yang masih terlalu labil Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan masa muda kami. Biarlah kiranya Tuhan kami tampil sebagai anak-anak Tuhan yang tidak terlalu khawatir dan takut akan hidup ini. Tetapi kami mau dibentuk oleh Allah di dalam perjalanan kehidupan masa muda kami untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus kami percaya kepadamu. Sebab ketika kami di luar daripada Tuhan, maka hidup kami menjadi celaka. Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan akan generasi muda gerejamu. Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh aktivitas perjuangan hidup mereka, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam mencari lapangan pekerjaan, bahkan dalam mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan melawat saudara-saudara kami, generasi muda gereja, sehingga mereka terus menemukan identitas dan jati diri mereka, dan terus menemukan Allah dalam hidupnya, sehingga mereka tidak pernah frustasi dalam menjalani hidup ini, tetapi terus mereka percaya bahwa ada Allah yang hidup di Yesus Kristus, yang selalu membimbing, menopang dan menguatkan mereka. Bahkan Allah senantiasa memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan akan dunia ini yang terus berada dalam pergumulan oleh karena COVID-19. Sebagai orang yang percaya, kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak kehilangan iman, tetapi terus kami percaya bahwa kuasa Kristus yang dapat mengalahkan ganasnya COVID-19 ini. Dan karenanya Tuhan, ajar kami senantiasa untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dan menyerahkan seluruh ciptaan Allah di bumi ini. Lawatlah bumi ini Tuhan, dan hadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati, berikan hikmat kepada pemerintah kami, agar pemerintah dan seluruh rakyat dapat bersinergi di dalam mengatasi akan berbagai persoalan di negeri ini. Khususnya di kota Makassar kami berdoa, Tuhan memberkati kota ini, supaya semua orang yang tinggal di dalamnya akan selalu hidup berdamai sejahtera. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, persoalan kami, pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa Allah. Ini doa kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, bersama-sama kita arahkan hidup kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan bukalah hidupmu serta terimalah berkat Tuhan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan kepada kamu damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.